Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, pertama-tama kalau kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Juga nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah dan kita diberikan keistiqomahan, konsisten di jalan dakwah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan tema yaitu tentang keutamaan menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardun ala kulli muslim," yang artinya menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap orang Islam, baik itu muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Mengapa? Karena dengan ilmu kita akan diberikan kelebihan, diangkat derajatnya oleh Allah, dan kita tidak sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah memberikan keutamaan ilmu atas harta. Yang pertama, ilmu merupakan warisan para nabi dan rasul, sedangkan harta adalah warisan para raja dan orang-orang kaya. Kemudian ilmu jika dibelanjakan, jika diamalkan, itu akan bertambah. Tapi untuk harta justru jika dibelanjakan akan berkurang, akan habis. Dan yang terakhir, ilmu akan menjaga pemiliknya, sedangkan harta justru yang menjaga adalah pemiliknya. Maka pemilik harta akan direpotkan, akan disibukkan dengan harta yang dimilikinya. Ya, itu adalah beberapa keutamaan ilmu di atas harta menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Berbicara keutamaan ilmu, maka tidak akan ada habis-habisnya. Seseorang akan mendapatkan ilmu, setidaknya ada 6 syarat yang harus diperoleh, yang harus disiapkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, lan tanalal ilma illa bisittatin, sa'umbika an tafsiliha bibayan, yaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamanin. Menurut beliau, setidaknya ada 6 perkara, 6 syarat yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Yang pertama adalah kecerdasan, yang kedua adalah ketamakan. Maksudnya apa? Seseorang itu tidak merasa puas, tidak merasa cukup dengan ilmu yang telah diperoleh. Kemudian yang ketiga adalah kesungguhan, takun dalam menuntut ilmu. Kemudian selanjutnya adalah membutuhkan biaya, bekal selama menuntut ilmu. Kemudian mempunyai guru, maksudnya adalah ada guru yang membimbing
ketika kita sedang menuntut ilmu, dan yang terakhir adalah waktu yang panjang yang lama. Nah, dari sini kita paham, jadi jika seseorang ingin menuntut ilmu, ingin belajar, maka keenam perkara tersebut, 6 syarat tersebut harus dipenuhi. Kita tahu bahwa pada saat ini banyak sekali godaan-godaan kepada orang yang sedang menuntut ilmu. Akhirnya banyak dari mereka yang kandas di tengah jalan, banyak yang tidak lulus, banyak yang tidak selesai menamatkan sekolahnya. Karena apa? Karena mereka tidak mempunyai kesabaran. Sebagaimana yang disebutkan tadi, salah satu untuk bisa memperoleh ilmu itu yaitu dengan waktu yang panjang. Oleh karena itu, di sini maka dibutuhkan kesabaran. Selain sabar, juga penuntut ilmu harus bersungguh-sungguh. Jadi tidak bisa ketika kita belajar, ketika kita sedang menuntut ilmu, kita berleha-leha, kita santai-santai, tidak mau mengerjakan tugas, maka ilmu tidak akan sampai. Juga kaitannya dengan ketamakan, tidak merasa puas, jadi tidak akan merasa cukup. Ketika ilmu kita sudah dapat, jadi kita merasa kurang dan kurang. Semakin ilmu yang kita dapatkan, semakin ilmu yang kita tahu, pengetahuan yang kita punya, semakin kita merasa kurang dengan apa? Dengan ilmu yang kita dapatkan. Nah, itu maksudnya. Kemudian cerdas. Jadi maksud di sini adalah supaya kita bisa menjadi seorang yang kompeten, orang yang ahli di bidangnya. Maka salah satunya adalah kita harus cerdas, kita harus bisa menguasai baik itu teori maupun prakteknya. Dalam waktu yang lain, Imam Syafi'i juga berkata bahwasanya al ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Sesungguhnya ilmu itu merupakan cahaya. Wa nurullahi, dan cahaya Allah itu la yuhda lil asi, tidak akan sampai, tidak akan bisa masuk kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Baiklah hadirin sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.